Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat dengar semesta, malam ini kita akan membuka selubung rahasia terdalam yang menghubungkan jiwa, sains, dan takdir. Tarik nafas Anda dalam-dalam. Mari kita jujur. Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri, dan berbisik, apakah saya ini hanyalah sandera dari sejarah keluarga saya? Apakah saya budak dari gen-gen yang diwariskan oleh tangis dan trauma generasi sebelum saya? Kita diajarkan sebuah tirani genetik. Ayah sakit jantung, maka kita pasti akan mewarisinya. Ibu menderita cemas, maka kecemasan adalah takdir kita. Kita menerima gen sebagai kitab suci yang tidak boleh diubah, sebagai cetak biru yang mengikat jiwa kita dalam penjara biologis. Tapi malam ini, saya datang untuk menggoyahkan fondasi keyakinan itu. Orkestra Genetika. Hentikan simfoni kekacauan gen dengan frekuensi syukur. Apa jadinya jika saya katakan bahwa takdir genetik Anda bagi Allah hanyalah sebuah sketsa pensil yang menunggu Anda untuk mewarnai atau menghapusnya? Bahwa di dalam setiap sel Anda terdapat sebuah saklar kematian dan kehidupan yang tidak dikendalikan oleh DNA, melainkan oleh kekuatan paling murni dan paling suci yang Anda miliki, pikiran dan hati Anda. Sains modern telah sampai pada pintu gerbang spiritualitas. Lewat sebuah disiplin yang disebut epigenetika, kita menemukan kebenaran yang telah diisyaratkan Allah berabad-abad lalu. Bagian 1. Pemberontakan terhadap takdir genetik. Ketika kita berbicara tentang takdir genetik, kita keliru. Sesungguhnya hanya 20% dari nasib biologis kita yang ditentukan oleh urutan DNA atau gen. Sisanya, sebagian besar yang menentukan apakah gen itu akan diam membisu atau berteriak lantang menjadi penyakit adalah lingkungan. Dan lingkungan terdekat, yang paling intim, yang paling berkuasa, bukanlah udara yang kita hirup, melainkan samudra perasaan yang kita rawat di dalam diri. Bayangkan DNA Anda bukan sekadar buku resep, tapi sebuah orkestra genetika yang memiliki ribuan alat musik. Di sana ada biola untuk penyembuhan dan gong untuk peradangan. Epigenetika adalah sang konduktor. Jika konduktor ini terus-menerus dibombardir oleh frekuensi ketakutan, kemarahan, dan kekurangan, sebuah medan energi yang dihasilkan oleh stres kronis, maka ia akan memerintahkan orkestra untuk memainkan simfoni kekacauan. Gen penyakit dihidupkan, sistem imun dilemahkan, kortisol membanjiri darah. Kita sedang memasak racun di dapur tubuh kita sendiri. Namun, jika konduktor itu menerima sinyal ketenangan, rasa syukur, dan keyakinan mutlak, frekuensi yang hanya dihasilkan oleh hati yang terhubung kepada sumber, maka ia akan mengangkat tongkatnya dan orkestra akan memainkan harmoni penyembuhan. Inilah inti dari judul kita, Orkestra Genetika. Selama ini, konduktor atau epigenetika kita tertekan. Hari ini, kita akan belajar hentikan simfoni kekacauan gen dengan satu alat spiritual paling efektif, frekuensi syukur. Ini bukan harapan kosong, ini adalah ekspresi genetik yang berubah di bawah komando spiritual kita. Tapi bagaimana cara kita mengirimkan perintah yang begitu jelas dan kuat? Jawabannya adalah zikir. Bagian 2. Zikir, frekuensi iluminasi seluler. Saudaraku, zikir bukanlah sekedar gumaman bibir atau gerakan jari di tasbih. Zikir adalah teknologi resonansi universal, sebuah teknik kuno untuk mengubah ekspresi alam semesta mikro di dalam diri kita.
Ingatlah penelitian Dr. Masaru Emoto. Air menangkap frekuensi kata-kata, mengubah strukturnya. Tubuh kita, 70% adalah air yang melapisi setiap helai DNA. Ketika kita berzikir, kita tidak hanya berbicara ke udara. Kita sedang mengirimkan kode cahaya ke setiap molekul air di dalam diri kita. Allah yang diucapkan dengan khusyuk, Subhanallah yang dirasakan hingga ke sumsum tulang, menghasilkan getaran. Getaran ini secara ilmiah membawa otak kita ke gelombang alfa dan theta, gerbang menuju keadaan penyembuhan, kreativitas, dan koneksi ilahi. Dalam gelombang theta, pintu bawah sadar terbuka. Tubuh melepaskan hormon endorfin dan oksitosin. Molekul-molekul cinta dan kedamaian ini menjadi utusan kimia yang bergerak sepasi kilat menuju konduktor atau epigenetika. Pesannya tunggal, hentikan kekacauan, mulailah penyembuhan. Inilah mengapa kita menyebutnya DNA zikir. DNA zikir adalah proses kembali ke fitrah, kembali ke cetak blueprint awal yang tanpa cacat. Kita membersihkan rekaman genetik dari kotoran ketakutan kolektif dan trauma masa lalu. Bagian 3. Asmaul Husna, kunci master program. Setiap Asmaul Husna atau nama Allah yang indah adalah frekuensi spesifik yang dirancang untuk tugas tertentu. Mereka adalah kunci master untuk membuka potensi genetik tersembunyi. Pertama, Ya Syafi, Maha Penyembuh. Ketika Anda mengucapkan ini, Anda tidak hanya memohon kesembuhan, Anda sedang mengaktifkan gen perbaikan DNA repair genes. Anda memerintahkan sel-sel yang rusak untuk berhenti membelah diri dan melakukan restrukturisasi. Ini adalah frekuensi anti kanker, bukan dari pil, tapi dari sumber alam semesta. Kedua, Ya Salam, Maha Pemberi Kedamaian. Frekuensi ini adalah penurun kortisol terkuat di dunia. Ia mematikan alarm darurat dalam sistem saraf, menurunkan peradangan sistemik, akar dari hampir semua penyakit modern, dan menyelaraskan denyut jantung dengan irama kosmik. Ketiga, Ya Kudus, Maha Suci. Ini adalah frekuensi untuk purifikasi genetik. Diucapkan dengan air mata penyesalan dan harapan. Ia membantu membersihkan beban emosional dan pola pikir toksik yang mungkin diturunkan secara genetik, seperti kecenderungan adiksi atau depresi. Anda sedang memutuskan rantai beban genetik atau pola pikir toksik genetik yang diwariskan. Zikir yang sejati adalah doa 3 dimensi. Lisan, mengucapkan kata-kata ilahi. Hati, merasakan maknanya secara mendalam. Pikiran, memvisualisasikan efeknya. Cahaya, penyembuhan, kedamaian. Ini adalah pemrograman ulang diri yang bekerja dari spiritualitas menuju biologi. Bagian 4. Revolusi seluler. Revolusi seluler bukanlah sekedar peristiwa biologis, melainkan transformasi batin yang meresap hingga ke inti DNA. Ketika manusia mengubah cara berpikirnya dari rasa takut menjadi rasa syukur, dari identitas sebagai korban menjadi kesadaran sebagai co-kreator, maka getaran itu merambat ke dalam sistem tubuh, menyentuh ekspresi genetik yang paling halus. Zikir, sebagai frekuensi iluminasi, bekerja seperti cahaya yang menembus sel. Setiap pengulangan nama-nama ilahi bukan hanya melatih lidah, tetapi juga menata ulang narasi internal. Pikiran yang damai melahirkan sel yang damai. Tubuh pun merespons dengan bahasa epigenetika. Gen yang sebelumnya tertidur dapat teraktivasi, sementara gen yang membawa beban dapat direduksi pengaruhnya. Revolusi ini bukanlah mujizat yang melawan hukum alam, melainkan mujizat yang berjalan seiring dengan hukum tertinggi alam.
Ia menunjukkan bahwa manusia tidak terikat sepenuhnya pada takdir genetik yang diwariskan, melainkan memiliki ruang untuk menulis ulang kisah selulernya melalui kesadaran, doa, dan zikir. Inilah revolusi sejati. Ketika kalbu memimpin pikiran, pikiran menuntun energi, dan energi menata ulang ekspresi genetik. Dari dalam tubuh, lahirlah sebuah simfoni baru, DNA yang bergetar dengan kedamaian dan cahaya. Penutup, Anda bukanlah korban. Anda adalah co-creator. Sahabat Denyar Semesta, kita harus berhenti hidup sebagai korban dari sejarah yang tidak kita pilih. Karena kebenaran epigenetika telah membebaskan kita. Wewenang untuk mengubah takdir telah diberikan kepada kita, bahkan hingga ke level struktur heliks ganda DNA kita. Ingatlah hadis Qudsi yang agung yang merupakan fondasi epigenetika spiritual. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Prasangka kita adalah sinyal kita. Zikir kita adalah frekuensi kita. Ketika Anda berprasangka buruk tentang gen Anda mengaktifkan gen penyakit. Ketika Anda berzikir dengan prasangka baik yang mendalam bahwa Allah adalah Al-Syafi, bahwa Dia berkehendak untuk menyembuhkan, maka Anda mengirimkan sinyal koheren yang memerintahkan setiap sel untuk beroperasi dalam kesempurnaan. Mulai malam ini, jangan jadikan zikir sebagai rutinitas yang tergesa-gesa. Jadikan ia sebagai ritual pemrograman ulang diri. Duduklah, tenangkan hati Anda, pilih satu Asmaul Husna yang paling Anda butuhkan hari ini. Apakah itu Ya Salam untuk ketenangan atau Ya Razak untuk kelimpahan. Rasakan getaran cahaya ilahi itu masuk memeluk DNA Anda dan menulis ulang nasib Anda dari dalam keluar. Ingatlah, Anda bukan korban genetik. Anda adalah konduktor yang bisa memimpin orkestra genetika menuju ke harmoni penyembuhan. Ubahlah DNA Anda dengan zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.